Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh siswa-siswi SMA IT Bina Insani. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah bahaya daripada narkoba. Narkoba adalah sebagai beban atau pesan atau muatan daripada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkoba terbagi kepada dua, yang pertama jenis tanaman, yang kedua sistem jenis sintetis. Ya. Yang ketiga, bahwa narkoba ini mengandung unsur hukum, ya, berdampak hukum. Ada pasal-pasal yang berkaitan. Yang pertama, pasal dengan masalah tanaman, contohnya ganja, ya. Terus yang ada di kita mungkin ada tai sapi, ya. Kalau orang Serang tahu tai sapi, ya, jamur, mushroom. Nah, itu sudah kategori narkotika jenis tanaman. Itu hukumannya tidak ada yang di bawah 4 tahun, ya. Jadi kalau bedanya hukum narkoba dengan hukum-hukum lain adalah minimal 4 tahun. Jadi adik-adik kalau sudah menyangkut masalah narkoba, masa depannya suram, ya, bermasalah dengan hukum. Narkoba bermasalah dengan hukum, bermasalah dengan kesehatan. Yang ketiga, masalah dengan alam gaib. Berarti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mati, ya. Ini kalau sudah berkaitan dengan masalah narkoba. Yang selanjutnya, oleh karena itu saya memesan kepada adik-adik prinsip daripada pencegahan. Yang pertama, jangan coba-coba. Yang kedua, pilih teman yang baik, teman bergaul. Yang ketiga, pola hidup sehat. Pola hidup sehat saat ini sedang digencarkan masalah hidup 100% di era new normal. Ini artinya kita harus hidup dengan tradisi yang baru, dengan menggunakan masker, jaga jarak, terus sering cuci tangan, tanpa narkoba. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat belajar untuk siswa dan siswi SMA Bina Taruna, Bina Insani, raih cita-cita dan jauhi narkoba. Selalu ingat yang tadi saya sampaikan, 3 prinsip daripada pencegahan. Perangi narkoba sekuat baja. Tagar hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anakku sekalian, selamat datang siswa-siswi baru SMA Islam Terpadu Bina Insani. Selamat menempuh hidup baru sebagai siswa baru di SMA tercinta. Baik, hari ini kita sama-sama mengetahui bahwa narkoba adalah musuh negara, ya, musuh rakyat, musuh kita semua. Untuk itu, marilah kita perangi, ya, marilah kita basmi sampai ke akar-akarnya. Ya. Baik, Bu Mia di sini akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan bahaya narkoba, jenis-jenisnya, kemudian dampak atau efek dari penggunaan narkoba ini. Ya. Bu Mia di sini di BNN sesuai surat perintah dari BNN Pusat selaku penyuluh narkoba ahli pertama di BNN. Baik, semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian semua sebagai bekal dalam mengharungi kehidupan yang tentunya banyak godaan dan tantangan bagi remaja seusia kalian. Jadi narkoba musuh bersama, musuh negara kita. Kita ingin menjadikan Indonesia ini bangsa yang sehat, kuat, berakhlak mulia, maju dan jaya tanpa menggunakan narkoba. Saat dengan acara ini kita ingin menyatukan satu visi, menyatukan satu misi kita dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Kita tinggal di Provinsi Banten. Kita tahu Banten ini tempat transit, tempat peredaran, maka bisa dikategorikan sebagai daerah yang darurat, ya, daerah yang rawan dengan penyalahgunaan narkotika.
Sebab ini digambarkan dengan banyaknya supply maupun demand yang ada beredar dalam kondisi di daerah kita ini gitu. Baik adik-adik, kalau kita bicara tentang narkoba, sebetulnya ini adalah sebuah singkatan ya. Narkoba. Nar itu artinya lah narkotika, ko-nya itu psikotropika, dan bahan aditif. Jadi kalian kalau sering dengar istilah narkoba, sebetulnya itu mencakup 3 hal tadi. Ada narkotika, ada psikotropika, dan bahan aditif. Atau bahan itu apa? Bahan-bahan tambahan yang bisa merangsang perubahan saraf kita. Baik. Kalau melihat kepada jenis narkoba, secara efek itu secara umum digambarkan dikategorikan dalam 3. Pertama, narkoba ini bersifat depresan. Yang kedua, dia bersifat stimulan. Yang ketiga, bersifat halusinogen. Nah, ini secara efek dampak narkoba bagi pemakainya. Apa itu depresan? Yaitu yang berdampak kepada dia akan menekan saraf kita, sehingga orang itu akan menjadi lamban berpikir, lamban secara aktivitas. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kalau yang bersifat stimulan, justru kebalikan dari depresan. Orang yang memakai narkoba, dia seolah-olah euforia terus, gembira terus, gak ada sedih-sedihnya. Tapi selama zat itu ada dalam tubuhnya, setelah masanya habis dosisnya, dia akan kembali pada posisi yang down kembali. Nah, yang ketiga adalah halusinogen. Kalau dia mengkonsumsi jenis yang halusinogen, dia akan berhalusinasi, berhayal, merasa di dunia yang aneh. Nah, ini 3 dampak efek dari penggunaan narkoba ini. Nah, kalau secara jenis-jenis, kalau untuk golongan depresan, yaitu yang pertama adalah alkohol. Yang kedua, inhalansia yang bersifat mengeluarkan uap ya, contohnya ngelem gitu. Kemudian metadon, mungkin istilah yang mungkin kalian masih agak asing ya. Yang jelas di sini adalah contohnya morfin, heroin, ya, zat-zat yang bisa merangsang depresan ya, orang menjadi depresan. Kemudian yang stimulan contohnya adalah kokain, nikotin, kemudian amfetamin. Ya. Yang bersifat halusinogen itu di sini ada ganja, narkoba jenis LSD, lysergic acid diethylamide. Gitu. Dia berupa selembar kertas yang ditempelkan di bawah lidah, kayak perangko. Kalian kenal perangko kan? Nah, di situ ditempelkan lidah, kemudian dia merasakan halusinasi yang membuat dia ketawa-ketawa sendiri, bisa menangis sendiri, bisa berhayal yang aneh-aneh. Jadi di sini ada jenisnya, itu adalah ganja. Tadi Bapak Kepala bilang ada jamur yang tumbuh di kotoran ternak. Ya, ini juga termasuk jenis yang membuat orang berhalusinogen. Nah, baik itu diantara jenis narkoba berdasarkan efek ya. Nah, sekarang kita lihat apa itu narkoba. Narkoba itu kalau secara istilahnya disebutkan suatu zat ataupun bahan yang bisa berasal dari alami, tanaman, contohnya tadi ada ganja, ada mushroom yang tumbuh di kotoran sapi, dan juga dari sintetis yang dibuat oleh manusia. Nah, ini bila dikonsumsi oleh pemakainya, maka akan menyerang SSP, susunan saraf pusat di otak manusia. Nah, ini akan membawa perubahan perilaku, akan merubah perasaan dia, juga akan merubah pola pikir. Nah, jadi cara kita mendeteksi dini apakah seseorang itu pecandu atau bukan gampang diamati dari 3 perilaku ini, 3 perubahan perilaku ini. Perilakunya berubah, perasaan dia juga berubah. Yang tadinya mungkin bawaannya orangnya bagus, akhlaknya bermulia, tiba-tiba menjadi orang yang ganas. Itu bisa jadi karena pengaruh dari penggunaan narkoba. Kemudian juga akan merubah pola pikir. Dan bahkan kami sering mengistilahkan dengan 3 om ya, orang-orang yang suka narkoba ini biasanya itu nggak jauh dari 3 om. Yang pertama suka membohong, kemudian dia juga suka kalau suka nyolong ya, suka mencuri karena memang tuntutan dia mungkin nggak punya uang, butuh untuk bersenang-senang, akhirnya dia nyolong. Jadi 3 om, pertama dia suka berbohong, suka nyolong, yang ketiga ompong gitu. Karena yang suka sabu biasanya giginya itu sebelum usia 40 tahun sudah pada rontok, pada jatuh. Jadi gampang kita deteksi tuh orang yang menggunakan narkoba. Jadi narkoba itu suatu zat atau bahan yang bisa dari alam maupun yang buatan, yang bila dikonsumsi bisa merubah perilaku orang, bisa merubah perasaan orang, bahkan bisa merubah kesadaran dia. Gitu. Nah, apa yang jenis-jenisnya? Jadi secara efek tadi sudah disebutkan ada yang bersifat halusinogen, depresan maupun yang stimulan. Nah, kalau secara umum di masyarakat kita mengenal pertama ada jenis ganja. Nah, ini mungkin dalam bahasa lain disebut dengan marijuana.
Ini banyak beredar di Indonesia maupun juga di Cilegon dan Serang ya. Nah, kemudian ada jenis yang lain, mungkin banyak juga yang kita dengar heroin ya. Itu ada KW-KW-nya tuh ya. KW1 itu biasanya ditambahkan dengan tepung terigu, ya, KW2-nya bisa ditambahkan dengan paracetamol, KW3-nya bisa ditambahkan dengan kerak aki. Tahu kerak aki? Aki motor ya itu. Nah, itu yang dikonsumsi oleh para pecandu. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya ekstasi. Nah, ini bentuknya warna-warni nih. Ada seperti permen ya. Bahkan kadang-kadang seperti obat ya, obat yang bisa kita konsumsi sehari-hari. Nah, ini kalau dikonsumsi oleh orang yang pecandu, dia bisa kejang-kejang, nggak bisa diem. Makanya biasanya ini banyak beredar di diskotik biasanya. Karena mereka suka dengan musik-musik yang keras ya, sehingga dia bisa berjoget sampai berjam-jam, kuat dia gitu. Dan yang keempat tadi ganja, heroin, ekstasi. Yang keempat sabu. Ini mirip ekstasi, tapi bentuknya seperti kristal atau bubuk. Nah, ini sudah beredar lebih dari 10 tahun yang lalu. Efek sabu, orang biasanya tidak bisa tidur. Dia selalu bawaannya tuh aktif terus gitu. Nah, ini tandanya apa? Kalau di rumah kita atau di kamar kita menemukan ada mungkin anak-anak atau orang-orang yang menggunakan botol yang ada sedotannya keluar dari sisi botol itu biasanya namanya itu bong ya, untuk menghisap sabu itu. Nah, ini efeknya apa? Biasanya mereka itu punya gerakan suka gerakan yang berulang-ulang, suka cemas gitu ya, hilir mudik, gelisah. Itu nih gejala orang yang memakai sabu. Kemudian dia nggak bisa tidur 3 hari 3 malam, tidak makan 3 hari 3 malam. Bayangin seperti apa kondisi fisiknya dan kondisi otaknya gitu. Orang yang tidak makan, tidak tidur, dia selalu on terus. Nah, ini untuk yang efek menggunakan sabu. Ya, dia bisa mencelakakan orang lain. Biasanya orang seperti ini kadang-kadang gampang putus asa, gampang depresi. Dan juga dia menaruh suka paham paranoid, bawaannya curiga aja. Kalau mendengar suara sirine ambulan lewat, dia pikir polisi yang ngejar dia. Gitu. Ini efek dari penggunaan sabu. Bahkan dia bisa mengalami distorsi waktu dan ruang. Lagi nyetir mobil, dia seolah membayangkan sesuatu objek itu jauh dari mobil dia, padahal dari depan mata. Ini pernah kejadian beberapa tahun yang lalu di Tikutani itu, tabrakan. Orang lagi jalan pagi ditabrak oleh pecandu ini yang habis semalaman habis pesta narkoba, langsung 9 orang meninggal dunia di tempat. Masya Allah, luar biasa dampak dari efek sabu ini. Dan juga dia punya hasrat untuk membunuh biasanya. Ini luar biasa kalau sudah begitu berat gitu pecandu itu. Itu yang keempat ya, sabu. Ada lagi golongan yang kelima, namanya benzodiazepam. Ini golongan zat-zat penenang. Biasanya banyak dipakai oleh pelajar yang senang tawuran. Karena kalau sudah minum ini, bawaannya itu heroik ya. Bawaannya itu kayak sok-sok jagoan gitu. Udah hilang rasa takutnya. Jadi kalau kita cek tes urin ya, anak yang tawuran biasanya mereka ada yang menggunakan benzo. Nah, contohnya apa benzo ini? Bisa zat-zat yang beredar di apotek, bahkan itu sebenarnya dipakai oleh dunia kedokteran, dipakai dalam kesehatan, dipakai buat mengobati orang-orang yang gila ya. Obat penenang ini dipakai untuk orang gila. Bayangkan obat orang gila dipakai untuk orang yang sehat gitu. Jadi efeknya terbalik ya, justru dia yang menjadi orang gila nanti. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam ada lagi jenis narkoba itu namanya LSD tadi, lysergic acid diethylamide. Dia berbentuk semacam kertas kecil, ditempelkan di lidah maupun ditaruh di sklera mata, di bawah kelenjar mata. Dia akan berhalusinasi gitu. Tapi dia seolah melihat sesuatu tapi tidak ada wujudnya gitu. Ini yang banyak membuat orang-orang itu akhirnya meninggal dunia. Dia tiba-tiba terjun dari gedung tinggi karena dia merasa ruangannya tuh pendek gitu. Dia mengalami sesuatu yang bukan, tapi itu sesuai dengan wujud yang aslinya gitu. Kebayangkan ya, luar biasa untuk LSD ini. Nah, biasanya ini ada juga biasanya juga bisa berefek seperti orang memakan jamur tadi yang dari kotoran sapi, berhalusinasi. Dan yang terakhir itu adalah lem. Nah, ini mungkin paling gampang ya kita temukan, ya lem ataupun spidol ya. Maka yang lebih aman itu adalah kalau pakai spidol itu jangan langsung berhadapan dengan hidung kita, sejengkal pun dari hidung. Ataupun bensin ini yang pakai motor, hati-hati. Kalau terlalu sering terpapar dengan uap bensin, itu akan mempengaruhi saraf kepala kita. Maupun cat rumah, ini bahan kimia yang mungkin berhubungan langsung dengan saraf-saraf kita. Nah, lem ini ada yang
dihisap sampai akhirnya dia meninggal dunia. Itu banyak ya kejadiannya, sepertinya anak-anak jalanan yang di daerah kereta api itu sering ya, anak nggak punya duit beli narkoba yang mahal, mereka ngelem ya di balik kaosnya, mereka pura-pura ngisap. Mungkin itu yang saya boleh sampaikan di sini. Semoga kalian semua menjadi generasi yang sehat, kuat ya, yang berprestasi tanpa narkoba. Baik, kita perang narkoba sekuat baja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.